Nabi SAW sudah mengatakan, siapapun di antara kalian mati, maka seluruh jasadnya akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekornya, yang darinya Allah akan bangkitkan. Gitu kan? Apalah ini subhanallah, ada kuburan yang tidak ada, direkayasa. Ada begitu ya? Ada kuburan yang memang tidak ada sebelumnya, lalu ditulis dalam kuburannya Syekh Fulan atau dusta. Dan orang-orang yang membuat ini hanya untuk menyesatkan orang, karena dia mau hidup dari situ. Subhanallah, berapa piring dia beli makanan dari uang haram itu. Berapa banyak, berapa luas tanah yang dia bisa beli. Gitu kan. Dan berapa berat hukuman Allah yang datang karena perbuatan itu. Karena orang, ini kalau kita bahasakan tanda kutip, ini seperti dosa jariah ini. Ada pahala, ada amal jariah, ini dosa jariah ini. Karena orang berbuat syirik terus tuh. Selama ada perbuatan yang dia lakukan itu bisa. Saya pernah datang ke sebuah tempat, itu saya lihat sendiri dengan mata kepala, itu kuburan itu dibuat, tidak ada kuburan di situ. Kalau kita tanya orangnya, tidak ada kuburan ini, tapi dibuat, dipasang kelambu, ditulislah nama-nama yang macam-macam. Ini kuburannya si Syekh Fulan, kalau mau mau diterima doanya silakan sampaikan. Tinggal menitipkan amanah, ada kotak. Amanah maksudnya tipin duit. Ya. Ini semua ya orang-orang yang luar biasa bodohnya gitu ya. Kemudian juga ada orang yang kuburan orang ini masih kontroversial. Ini orang soleh atau tidak? Orang belum tahu nih, cuman diagung-agungkan. Ada orang yang jelas dalam hidupnya fasik, rusak. Dianggap kuburan soleh. Pasang lampu, ambil tanahnya, baca-baca di situ, macam-macam yang dilakukan. Padahal Rasulullah SAW sudah ajarkan buat kita, ini anda ini muslim atau bukan? Orang muslim itu harus ikuti kiainya Nabi Muhammad SAW. Ya? Pernah nggak ada riwayat yang menjelaskan Nabi SAW datang ke kuburan Baqi? Atau gini deh, pernah nggak ada riwayat satu saja di mana Nabi SAW suruh mencari kuburan para nabi-nabi? Tidak pernah ada satu riwayat pun Nabi mengatakan cari kuburannya Nabi Musa dan datang sana minta-minta, taruh air. Nabi Syuaib, Nabi Hud. Bahkan ulama sepakat mengatakan tidak ada kuburan nabi-nabi yang ketahuan tempatnya pasti kecuali kuburan Nabi Muhammad SAW. Sampai ada sebuah riwayat yang menjelaskan waktu sahabat mengatakannya Rasulullah di mana kuburan Musa alaihissalam. Kata Nabi SAW di sebuah gunung di Palestina dan kuburannya itu ukuran lemparan batu, hanya itu. Gunung itu di mana? Lemparan batu ini sejauh apa? Nabi SAW tidak sampaikan. Karena Nabi tidak menyuruh kita datangin kuburan-kuburan itu. Itu kuburan nabi-nabi loh ya. Enggak pernah. Semua kuburan nabi-nabi sekarang yang ada, terutama kalau misalnya Bapak Ibu lagi ambil paket umrah plus Aqsa, itu banyak sekali tuh. Ini Sulaiman, ini Yunus, ini Ayub, ini Fulan, ini Fulan, ini Fulan kuburan. Kalau kita tanya, ya, kalau Bapak Ibu satu waktu pergi pun, misal ya, terus tanya tuh penjaganya, ini kuburannya benar. Saya tanya sendiri, semuanya bilang enggak. Ini cuma makam, cuma simbolik. Simbolik. Berarti memang tidak ada tuh, dibuat-buat, subhanallah. Sedangkan kalau ada saja tidak boleh, apalagi ini dibuat-buat. Kuburan Nabi Muhammad SAW manusia yang terbaik. Setelah beliau meninggal, itu kan, semua sahabat hanya memberikan salam pada beliau, membacakan salawat dan pergi. Tidak pernah ada sahabat ngambil tanahnya. Gak pernah ada sahabat taruh air di kuburan Nabi SAW kemudian diambil minum dianggap berkah. Gak pernah. Karena mereka sudah tahu ajaran baginda Nabi SAW memang seperti itu, tidak boleh gitu kan. Maka ini contohnya, kalau kuburan Nabi-Nabi saja nggak boleh. Kuburan para syuhada Badr, siapa yang tidak kenal syuhada Badr? Sampai Nabi SAW memuji mereka, perang pertama di Islam yang dianggap luar biasa, sampai yang pernah hadir itu boleh mengerjakan apa saja, dimaafkan sama Allah. Khusus orang yang hadir di Badr. Nggak pernah tuh Nabi SAW bilang, pergilah ke Badr, tawaflah di kuburannya, minta-minta lah, taruh air lah, ambil tanahnya lah. Tidak pernah, terangilah. Tidak pernah Nabi SAW. Ada kuburan Baqi. Baqi siapa yang tidak kenal? Istri-istri Nabi di situ, ya para sahabat yang mulia, yang dijamin masuk surga. Banyak kuburan orang-orang saleh. Tidak pernah tuh. Ya, tidak pernah Nabi SAW perintahkan, tidak pernah sahabat kerjakan, tidak pernah tabi'in kerjakan. Hanya datang orang-orang sebagian yang tidak bertanggung jawab, tidak faham agama, kemudian datang lalu memulai kemusyrikan nih. Mulai ngambil tanah dari mana? Tanah kuburan nih, berkah. Mana tanah berkah kuburan dari mana? Apa bedanya tanah itu dengan tanah di belakang pot dia? Sama saja tanah, gitu kan? Ini jangan terlalu berlebihan. Syariat sudah sempurna. Lakukan saja yang ada perintahnya, tinggalkan yang tidak dicontohkan dan yang dilarang. Kita meninggal masuk surga.
itu kan. Sudah selesai, dan subhanallah ibadah yang ada perintahnya akan membawa kepada ketentraman jiwa. Jadi harus difahamin masalah ini.